Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waktu saya memulai usaha, yang pasti kondisi keuangan saya tidak baik-baik saja. Saya tidak punya uang, tidak modal. Terus bagaimana cara memulai usaha, Pak Agus, kalau tidak punya modal? Begini, mau usaha itu tidak serta-merta harus punya modal. Kita bisa mulai benar-benar dari nol. Cara saya memulai usaha tersebut dengan cara saya kulaan tempe di teman saya. Jadi yang namanya kulaan, waktu itu saya tidak perlu membayar uang di muka. Jadi tempe itu saya bawa dulu, saya jual keliling, terus setelah keliling pulang saya setor ke teman saya tersebut. Saya cuma mengambil keuntungannya. Dari keuntungan itu sedikit demi sedikit saya kumpulkan. Nah, setelah sekiranya cukup untuk modal membeli kedelai, membeli perlengkapannya, saya mulai produksi sendiri. Itu permulaannya ketika saya memulai. Saya lupa itu ya, modal awal itu karena itu 15 tahun yang lalu. Kalau modal yang saya pegang itu waktu itu cukup untuk beli kedelai, karena saya kan masih kerja nih di temanku. Jadi alat-alat pekerjaan itu saya masih pinjam. Jadi mulai alat perebusannya, dandangnya, kerenya itu saya masih dipinjami. Cuman saya sudah memulai bikin sendiri. Itu 400-500 ribu ya, saya sudah bisa mulai itu. Modal tersebut dari uang sekitar 500 ribu itu saya gunakan untuk beli kedelai, stok untuk 3 hari. Karena tempe itu kan berproses 3 hari untuk bisa dijual. Ya itu kembali karena saya minim modal, saya punya uang 500 ribu, saya belikan kedelai, saya mulai merebus kedelai. Alatnya itu saya masih dipinjami waktu itu, belum modal sendiri saya. Kesulitan itu di mana saja itu pasti ada dan pasti terjadi ya, tergantung kitanya menyikapi masalah tersebut. Ada orang yang terkena masalah, putus asa, mengundurkan diri. Kalau saya enggak, masalah yang terjadi itu banyak. Yang namanya berjualan itu ada sepi, ada ramenya. Ada kadang-kadang dapat uang yang cukup, kadang cuma kembali modal, atau ya terkadang dapat untung banyak juga. Tempe kadang-kadang bermasalah. Ini kita waktu musim hujan, tempe waktunya dijual belum siap jual. Terus kadang musim kemarau tempe kepanasan. Ya terkadang-kadang tempe sering juga nggak jadi, bosok atau busuk itu ya terpaksa kita buang. Itu masalah itu pasti terjadi. Tapi sekali lagi, saya memang termasuk orang yang nggak mudah menyerah. Asal muasal saya berdagang tempe itu kan dari saya kulaan tadi ya, saya kulaan tempe dari temanku, saya berjualan keliling. Setelah dapat uang, saya mulai merebus kedelai sendiri, mulai berdagang sendiri. Itu prosesnya itu nggak instan itu saya harus berjuang itu 4-5 tahun itu. Prosesnya lama. Untuk berprosesnya itu saja saya punya cara berpikir yang berbeda dari umumnya pedagang tempe. Kalau pedagang tempe pada umumnya itu kan gimana jualan tempe dapat untung banyak. Nah, itu boleh itu. Cuman tidak untuk saya. Saya itu berdagang tempe itu niat dari awalnya itu begini. Saya itu bisa bikin tempe dengan kualitas sebaik mungkin yang bisa saya buat agar orang yang membeli tempe produksi saya itu merasa senang gitu,
merasa ketika dia beli tempe, diproses, dimasak itu, ketika dia makan itu, dia bisa berkata, enak tempe ini wong iki rek. Nah, itu tujuan utama saya itu. Untuk bisa membuat tempe seperti itu, prosesnya panjang, pengalamannya butuh jam terbang lama itu. Usaha tempe saya ini sekarang sudah sekitar 15 tahun berjalan. Ada sekitar 40 karyawan yang ada di Tempe 79 ini. Apa yang bisa membuat bertahan sampai 15 tahun itu? Konsisten. Pertama itu, konsisten. Konsisten yang bagaimana? Tetap berusaha menjaga kualitas tempe. Tetap menjaga brand atau merek tempe itu di hati masyarakat umum baik. Tidak mudah menjaga itu semua. Perjuangan saya dari nol sampai sekarang ini susah, tapi lebih susah lagi untuk tetap konsisten menjaga produk saya itu tetap baik di lapangan. Saya alhamdulillah hari ini kapasitas produksi tempe saya sekitar 1,2 ton setiap harinya, menghidupi 40 karyawan. Perjuangan yang tidak mudah, tapi alhamdulillah Tempe 79 bisa bertahan. Apa resepnya? Kembali lagi, saya mendirikan tempe ini berdasarkan pengalaman hidup saya. Saya ingin Tempe 79 ini menjadi UMKM yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Dari masyarakat kembali ke masyarakat. Itu misi dan visi saya. Tetap pada tujuan utama Tempe 79. Tempe 79 ada untuk masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Untuk teman-temanku sesama pedagang tempe khususnya, dan untuk masyarakat umumnya. Sekian dulu dari saya. Ikuti terus channel Tempe 79 ini. Insya Allah kedepannya saya akan tetap konsisten membagikan bagaimana sih caranya berdagang, bagaimana sih caranya bisa mendapatkan pelanggan-pelanggan, dan bagaimana caranya mendapatkan uang yang banyak. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata kalimat yang tidak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.